Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Kepolisian daerah Polda Metro Jaya melakukan penggerbekan terhadap sebuah ruko di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat yang menjadi kantor satelit jaringan judi online pada Jumat 1 November 2024 lalu. Dari penggerbekan tersebut, kepolisian menangkap dan menetapkan 11 orang tersangka, termasuk diantaranya sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital beserta staf ahli yang terlibat dalam jaringan perjudian online tersebut dengan menyalahgunakan wewenang mereka. Sungguh sangat memalukan. Mereka yang seharusnya bertugas memberantas situs-situs judi online malah membina dan mengambil keuntungan dari situs judi online tersebut. Keberadaan judi online saat ini memang sudah sangat meresahkan. Dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga secara mental. Islam sangat tegas terhadap segala bentuk perjudian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-90. Lantas, bagaimana agar kita dapat terhindar dari segala bujuk rayu setan dengan janji-janji indah mendapatkan harta yang mudah melalui cara berjudi? Mari kita simak penjelasan dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku kembali hadir bersiaran langsung. Yang kali ini kita bersiaran dari Masjid Jami'at Taqwa, tepatnya di Jalan Dharma Putra 2 Komplek Kostrad Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, kita akan mengangkat tema berkaitan apa yang akhir-akhir ini menjadi pemberitaan yang cukup ramai. Bagaimana judi online semakin merebak di mana-mana. Namun cukup kita berikan apresiasi yang kepada pemerintah, bagaimana pemerintah saat ini cukup ketat dalam mengatur bagaimana ini mengusir ataupun memberantas judi online. Nah, untuk itu pemirsa, kita akan mengangkat tema berkaitan dengan judi online atau judol racun yang menggerus iman. Bersama guru-guru kita, Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Taufikur Rahman atau Abi Pantun. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, kumpul kita, i'tikaf kita di majlis ini, di masjid ini, seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para asatid, para ustadzat, para masyayikh, para ulama, para umara yang hadir dan menyaksikan tayangan Damai Indonesiaku ini, semoga seluruhnya diberikan kenikmatan lahir batin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin melihat yang namanya judi, ternyata judi ini ada di masa zaman sebelum Rasulullah dilahirkan.
judi ini. Bahkan salah satu sikap dan ketenaran orang pada waktu itu ternyata dilihat bagaimana dia hebat dalam berjudinya. Itu di zaman jahiliyah. Bahkan jahiliyah ini merupakan gambaran yang sangat mengerikan. Karena yang namanya judi menjadikan khas orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Masuklah syariat Islam. Lalu saat ini ada dua hal waktu itu yang dijadikan pemikiran orang-orang yang soleh para sahabat. Termasuk Umar ibn Khattab, beliau bertanya, ya Rasulullah, itu yang namanya judi itu seperti apa? Yang namanya khamr itu bagaimana? Karena antara khamr dan judi ini adalah sepasang yang sangat sulit untuk dipisahkan. Ya, bagaikan burung yang terbang dengan dua sayap. Di mana di situ ada khamr, judi pun ada. Di mana judi di situ ada, khamr pun ada. Maka Umar bin Khattab dengan matan, Allahumma ya Rabb, bayyin lana bayanan syafian anil khamri wal maisir. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana sebenarnya antara khamr dan judi ini. Jadi kalau berbicara tentang judi, di situ ada khamr. Berbicara tentang khamr, karena di situ ada judi. Jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat bertanya, "Ya Allah, tolong terangkan." Umar bin Khattab terutama, terangkan kepada kami bagaimana sebenarnya hukum antara judi dan khamr ini, khamr dan judi ini. Jawab dalam Al-Qur'an. Apa? Allah dengan mengatakan, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Ya Muhammad, banyak orang bertanya sahabatmu tentang khamr dan maisir. Awal mula dengan mengatakan ini tadarruj dalam mau mengharamkan. Karena apa? Biar tahu dulu para sahabat yang namanya maisir, yang namanya khamr. Maisir itu judi dalam bahasa Arabnya. Nanti kita bahas sebentar lagi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Katakanlah apa yang pertama? Subhanallah, ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kalimatnya bahwa yang namanya khamr, maisir, ithmuhuma, dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Pertama kali itu belum diharamkan. Tapi para sahabat nggak puas. Terutama Umar bin Khattab, kayaknya kalau hanya mengatakan kejelekannya, dosanya lebih banyak daripada baiknya, para sahabat sudah mulai, oh berarti dosanya lebih banyak, buruknya lebih banyak. Banyak mulai para sahabat meninggalkan. Tapi para sahabat banyak yang ingin kepada Allah meminta hal ini harus diklirkan. Tidak boleh seakan-akan mengatakan, kalau hanya mengatakan kebaikannya ada, keburukannya lebih banyak. Seakan-akan para sahabat, punten ya bahasanya, belum puas ini. Lalu Allah jawab dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Lihat, la'allakum tuflihun. Ingat kata-katanya. Ketika bertanya, ya Allah terangkan khamr maisir. Allah jawab langsung 4 hal. Hai orang-orang yang beriman, Allah jawab pertama kali, innamal khamr, sesungguhnya khamr, wal maisir, judi, wal ansab, artinya apa? Menyembahkan sesuatu bukan karena Allah. Iya, taqarrub bukan karena Allah. Lalu azlam itu semacam dulu tuh begini, tatoyur. Misalnya gini, saya hari ini atau seseorang mengatakan, kira-kira hari ini dagang nggak ya? Dagang nggak ya? Coba lepasin burung. Kalau burung terbang ke kanan berarti dagang. Kalau burung terbang ke kiri nggak usah dagang. Itu namanya azlam. Apa namanya? Mengundi kayak gitu. Hal ini dipatenkan dalam Al-Quran. Kenapa? Innamal khamr. Sesungguhnya khamr merusak akal. Lalu apa? Wal maisir merusak harta. Ingat. Ansab wal azlam merusak akidah. Al-Quran langsung paten 3 ini. Al-Quran kasih matan hati-hati ya. Yang namanya khamr merusak akal. Yang namanya maisir merusak harta. Yang namanya ansab, azlam itu adalah merusak apa? Merusak akidah. Kalau seandainya, punten, kalau seandainya yang namanya akal sudah rusak karena khamr. Kalau harta sudah rusak karena maisir, judi. Lalu kalau seandainya akidah sudah rusak, ansab dan azlam, bahaya dunia ini. Negeri ini tidak akan pernah dalam keadaan baik-baik saja kalau 3 poin ini masih merajalela di sekeliling kita. Negeri ini sulit
Apa? Untuk menyelesaikan dari berbagai macam permasalahan. Selesaikan 3 poin ini. Khamr, judi, akidah benahi Al-Quran. Sampai dengan kalimatnya rijsi itu adalah kotor. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak manfaat dikatakan rijs. Sampai min amali syaitan, ini perbuatan syaitan. Fajtanibuh, tinggalkan. Tinggalkan, fajtanibuh. Kalau fajtanibuh itu jauhi, nggak usah dekat-dekat, itu maksudnya. Coba kalau dalam Al-Quran ketika zina mengatakan wala taqrabuz zina, ya kan? Janganlah berzina, tidak begitu, tapi jangan kau dekati zina. Apapun yang mendekatkan kepada perzinahan jauhi. Penyebabnya, apa yang menyebabkan orang itu berjudi? 1, karena kemiskinan. Iya. Coba kalau misalnya taruh 5.000 nanti akan dapat 10 juta. Dia bilang cuma 5.000 itu mudah kan, maisir gampang. Ketika dia dapat 10 juta maisir gampang. Tapi hakikatnya punten, dia akan ketagihan. Kalau 5.000 nanti dapat 10 juta. Kalau 20.000 dapat sekian. Akhirnya uangnya akan habis di situ. Maisir. Iya. Itu penyebabnya karena kemiskinan. Yang kedua karena lingkungan. Ada nggak orang kaya yang main judi? Ada nggak? Karena lingkungan itu. Karena lingkungan. Ingat, karena lingkungan. Dengan siapa lingkungannya? Ya, demikian adanya. Lalu apa lagi penyebabnya? Yang penyebabnya, punten, karena ada kesempatan. Judi online. Bukankah setiap orang sekarang punya handphone? Bukankah sekarang ini mudah punya kesempatan? Sekarang diberikan kesempatan dengan online ini. Kadang-kadang kita sedang baca handphone, tiba-tiba ada tulisan trik naik, iklan. Punya kesempatan. Lalu selanjutnya yang keempat, karena lemahnya iman. Lemahnya iman. Apa efek daripada judi ini? Na'udzubillah. Yang pertama, menanamkan kebencian dan permusuhan. Bukan kata saya, Al-Quran mengatakan. Iya. Kalimatnya akan mengakibatkan al-adawatu wal baghdha. Iya, fil khamri wal maisir. Dengan khamr dan maisir ini menjadikan sebagai permusuhan yang ada. Yang keduanya bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Akan mendapatkan kemiskinan. Dan na'udzubillah, hati-hati dengan kenyataan seperti ini. Kalau sudah datang kemiskinan, apa yang terjadi? Judi akan semakin dinikmati, padahal hakikatnya semakin miskin dan membuat perpecahan di antara keluarga. Adakah gara-gara judi suami istri cerai? Apakah gara-gara judi rumah dijual, kendaraan dijual? Bukankah itu kemiskinan? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Allah, terima kasih, jazakumullah ahsanul jazah. Guru kita Ustaz Abimaki telah menyampaikan di segmen 1 ini betapa judi ini merupakan sebuah tradisi yang sudah lama dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan Allah dengan tegas mengharamkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, timbul pertanyaan dalam diri kita, ketika kita terlibat judi, bahkan judi online, apakah kita termasuk orang-orang yang jahiliyah? Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, di segmen kedua nanti Abi Pantun akan memberikan tausiah bagaimana agar kita terhindar dari judi ataupun judi online. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Saru kita.